Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Perang suci sudah tidak bisa dicegah. Perang antara manusia dan iblis baru saja dimulai. Setelah menyapu sederhana melalui medan perang, Long Haoshen menghilang ke Cakrawala dengan teman-temannya. Termasuk pemimpin penjaga naga hitam Kekaisaran Huangzuo, semua 20 penjaga kekaisaran telah tewas dalam pertempuran saat itu. Long Haoshen tidak menyia-nyiakan waktu, dengan cepat bergegas menuju pas gunung yang menolak naga dengan teman-temannya. Dia membiarkan Cair yang bergerak paling cepat untuk segera mengejar tentara di depan, untuk memberitahu mereka untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan bergegas kembali ke jalur gunung penentang naga. Meskipun menghancurkan barisan depan setan, Long Haoshen tidak dapat mengendur sama sekali. Ini hanya permulaan. Informasi Yueye terbukti benar, yang memverifikasi informasi lain yang dia berikan. Demon God Emperor saat ini memimpin hampir 209 kekuatan langkah untuk membunuhnya. Dia hanya bisa memilih untuk mundur sekarang, untuk segera kembali ke celah gunung dan menangkis mereka menggunakan celah yang tak tertembus. Benar-benar mengalahkan iblis tidak dapat dicapai melalui satu pertempuran. Apa yang Long Haoshen perlu lakukan adalah menunggu dan bertahan. Ketika Kaisar Dewa Iblis melihat Ahbao, wajahnya menjadi sangat bengkok sehingga jika itu spons, itu akan menjadi kering sekarang. Ahbao berada dalam bentuk yang terlalu mengerikan. Dia bahkan tidak terbang di langit, malah berjalan di tanah dengan sedih. Pada saat itu, dia terhuyung-huyung seperti manusia normal. Kaisar Dewa Iblis merasakan saat Ahbao telah dikalahkan oleh Long Haoshen, tapi Ahbao belum diaktifkan, jadi dia pikir mereka berdua terluka parah. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Long Haoshen akan mengampuni Ahbao. Tetapi ketika dia benar-benar melihat putranya berkeliaran di hutan belantara sendirian, Kaisar Dewa Iblis menyadari bahwa dia salah. Dia mengerti Ahbao terlalu baik. Jika Ahbao dan Long Haoshen keduanya terluka parah, dia tidak akan pernah memiliki ekspresi ini. Dia pasti akan mencoba untuk menyembuhkan sebanyak yang dia bisa dan melaporkan kembali secepat mungkin. Namun, dia lebih seperti zombie sekarang. Ekspresi Ahbao tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan masa lalu. Tatapannya yang hampa dan langkahnya yang bertahap membuatnya tampak seperti boneka. Tamparan. Kaisar Dewa Iblis mengirim Ahbao terbang dengan tamparan. Jika bukan karena Moon Demon God Agares yang dengan cepat menangkapnya, tangan kanannya akan jatuh sepenuhnya. Ahbao terlempar beberapa puluh meter jauhnya oleh tamparan itu, jatuh ke tanah dengan keras. Suapan darah dan daging keunguan menyembur keluar. Dia langsung pingsan. Kaisar Dewa Iblis terkejut. Dia jelas tahu berapa banyak kekuatan yang harus digunakan ketika dia menamparnya. Ahbao adalah penerusnya dan putranya. Tamparan kuat itu sebenarnya hanya mengandung kekuatan fisik. Namun, situasi Ahbao jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebelum Agares bisa mengatakan apapun, Demon God Emperor tiba di samping Ahbao dengan cepat. Dia membuat gerakan dengan tangan kanannya dan tubuh Ahbao perlahan bangkit di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Cahaya ungu redup mengelilingi keduanya. Beberapa saat kemudian, cahaya ungu redup memudar. Agares dengan jelas melihat gelombang cahaya keemasan gelap sebanyak 3 kali di mata Kaisar Dewa Iblis. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis telah menjadi sangat marah. Pada saat itu, apakah itu Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang atau 20 Dewa Iblis lainnya, mereka semua tetap diam. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Kaisar Dewa Iblis menatap Agares dan berkata dengan tegas, Ahbao telah lumpuh. Apa? Meskipun Agares menebak Ahbao dalam keadaan buruk, dia benar-benar terdiam ketika Feng Xiu menyebutkan kata lumpuh. Ahbao adalah satu-satunya penerus Kaisar Dewa Iblis sejauh ini. Sejak Ahbao menerobos ke langkah ke-9, Kaisar Dewa Iblis mulai membuka jalan untuk suksesinya. Bagaimana dia bisa lumpuh? Itu bukan hanya Agares. Semua Dewa Iblis memucat ketakutan. Putra Mahkota telah membawa 20 anggota penjaga naga hitam kekaisaran bersamanya. Tidak hanya dia sendirian sekarang, dia bahkan telah lumpuh juga. Apa yang terjadi dengan penjaga naga hitam kekaisaran? Apakah bahkan pembangkit tenaga listrik dari klan terbesar di antara iblis tidak mampu melindungi putra mahkota mereka? Belum lagi, Ahbao sendiri tidak lemah. Dia bahkan gagal mundur dengan aman. Apa yang terjadi? Yang mulia terhubung dengan yang mulia dengan darah. Dia bisa meminjam kekuatanmu kapanpun dia perlu. Agares berkata dengan bingung. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin,
dia memutuskan hubungan antara aku dan dia. Dia menggunakan teknik runtuh iblis dan dia menderita luka berat juga. Bahkan jika saya menyembuhkannya secara pribadi, dia tidak akan dapat kembali ke keadaan semula dalam 20 tahun ke depan. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba, dia tidak akan pernah bisa mencapai level kultivasiku. Asmodes. Yang mulia, Dewa Iblis Penunggang Naga yang menduduki peringkat 32 dari 72 Dewa Iblis, Asmodes, dengan cepat melangkah maju dan menjawab dengan sopan. Di masa lalu, Yang Wenzhao dan Duan Yi sangat menderita di bawah tangannya. Dia telah menghancurkan regu pemburu iblis masing-masing juga. Itu Long Haoshen yang telah menyelamatkan mereka dari dia, tapi itu juga memulai jebakan yang telah direncanakan oleh Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Bintang Iblis. Bawa dia kembali ke kota inti, lalu bawa Leng Xiao menemuiku. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan ahbau ke Asmodes saat cahaya keemasan gelap di matanya berkedip sekali lagi. Asmodes menerima ahbau dengan hati-hati. Semua Dewa Iblis yang hadir terdiam. Mereka tahu apa yang disiratkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Ini mengakhiri semua kemungkinan ahbau mewarisi posisi Kaisar Dewa Iblis. Bukankah dia membuat Leng Xiao menggantikan ahbau sebagai Kaisar Dewa Iblis berikutnya dengan memanggilnya? Memang, meskipun bakat Leng Xiao tidak sehebat ahbau, 20 tahun lebih dari cukup baginya untuk melampaui ahbau secara drastis. Belum lagi, Kaisar Dewa Iblis tidak hanya marah karena kekuatannya. Ayah, saat Asmodes hendak berbalik pergi, ahbau perlahan terbangun. Setelah penyembuhan dari Kaisar Dewa Iblis, lukanya agak stabil. Setidaknya itu tidak lagi mengancam hidupnya. Kaisar Dewa Iblis memandang putranya dengan dingin, kamu benar-benar mengecewakanku. Bibir ahbau melengkung menjadi senyuman pahit, ayah, aku kalah. Aku kalah dari Long Haoshen. Bahkan ketika saya menggunakan teknik runtuh iblis dan menggunakan kekuatan pilar naga iblis, saya masih tidak bisa mengalahkannya. Ketertarikan Demon God Emperor terusik, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Juga, di mana Huang Shuo dan yang lainnya. Ahbau berkata dengan mata hampa, aku tidak tahu kemana perginya Huang Shuo dan yang lainnya. Pada saat itu, yang bisa saya lihat hanyalah Long Haoshen. Satu-satunya lawan saya adalah Long Haoshen juga. Aku melepaskan kekuatan pilar naga iblis. Long Haoshen ingin aku menyampaikan pesan kepadamu. Dia menunggumu dan era kegelapan yang telah berlangsung selama 6.000 tahun akan segera berakhir. Dia juga mengatakan bahwa dia menyelamatkan saya untuk membalas budi membiarkan teman-temannya hidup saat itu di pagoda setan bintang. Kaisar Dewa Iblis menghela nafas berat saat cahaya keemasan di matanya perlahan mereda. Ada campuran emosi yang sangat aneh di bagian bawah matanya. Itu rumit dan bertentangan. Agares selalu mengamati Kaisar Dewa Iblis dengan tenang, sementara para Dewa Iblis lainnya tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya pada Asmodes dan Asmodes menurutinya, berbalik dengan ahbau dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di hadapan Kaisar Dewa Iblis terlalu lama. Tekanannya terlalu besar. Sayang sekali, Kaisar Dewa Iblis tidak meledak karena marah, malah mendesah. Yang mulia, apakah Anda mengasihani ahbau? Masih ada kemungkinan bagi putra mahkota untuk pulih. Setelah perang berakhir, saya bersedia melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Yang Mulia dalam menyembuhkan putra mahkota, kata Agares. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya, aku tidak mengasihani ahbau. Ahbau keras kepala. Ketidakmampuannya untuk melihat gambaran yang lebih besar adalah kelemahan fatalnya. Saya awalnya berencana untuk secara tidak langsung mempengaruhinya dan mengubahnya seperti itu, tetapi dia masih tidak dapat mengatasi hal-hal yang menghantuinya, itulah sebabnya hari ini terjadi. Dia telah kehilangan hak untuk menjadi pemimpin iblis di masa depan. Apa yang saya menemukan kasihan adalah bagaimana hubungan saya dengan Long Haoshen telah mencapai jalan tidak bisa kembali. Sebaliknya, setelah sampai di sana, Kaisar Dewa Iblis berhenti, tapi Agares malah menegang. Dia memikirkan kemungkinan, karena dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis di pagoda bintang iblis. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, ayo pergi. Saya ingin melihat bagaimana Long Haoshen mengakhiri era kegelapan ini. Dengan itu, dia mengambil langkah dan kembali ke kereta kekaisarannya. Orang-orang yang membawanya adalah 32 anggota penjaga naga hitam kekaisaran. Lebih dari 1000 angka berangkat sekali lagi. Bahkan tanpa perintah Kaisar Dewa Iblis,
mereka tiba-tiba mempercepat, melakukan perjalanan ke utara. Agares bukanlah peringkat kedua dari para dewa iblis tanpa alasan. Saat mereka melakukan perjalanan, dia mengirim kelompok iblis bulan untuk menstabilkan situasi di 6 ibu kota utara. Dia sepertinya mengambil alih kendali kelompok, tetapi dia hanya memerintahkan orang-orang di sekitar di depan Kaisar Dewa Iblis, yang malah membuatnya tampak lugas dan jujur. Kaisar Dewa Iblis sepertinya mengabaikan segalanya. Dia hanya duduk di keretanya dengan tenang sambil merenungkan sesuatu. Temple Union, Benteng Timur Laut, Departemen Urusan Militer. Qiu Yonghao duduk di depan. Meskipun dia telah menyerahkan posisi kepala kuil kepada Wang Yuanyuan, dia sebenarnya yang bertanggung jawab atas kuil prajurit sekarang. Di sebelah kirinya duduk 9 pahlawan abadi, sementara di sebelah kanannya adalah pusat kekuatan kuil prajurit. Adalah mungkin untuk mengetahui dari tatapan para pembangkit tenaga di kuil prajurit ini bahwa mereka sangat menghormati 9 pahlawan abadi. Alasan untuk ini sangat sederhana. Semua pahlawan abadi ini awalnya adalah pejuang dan penerus pilihan mereka juga berasal dari Benteng Tenggara. Mereka adalah junior dari eselon atas kuil prajurit. Dan, dari 9 pendekar, yang terkuat telah mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9, sedangkan yang terlemah hanya berada di peringkat ketiga dari langkah ke-9. Salah satu dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik mutlak di kuil prajurit. Setelah periode kontak ini, pada dasarnya semua anggota peringkat tinggi kuil prajurit di bawah Qiu Yonghao mengagumi 9 pahlawan abadi ini dari lubuk hati mereka. Ke-9 senior ini tidak pernah memamerkan identitas mereka, juga tidak mengambil bagian dalam keputusan penting apapun. Mereka semua mendengarkan perintah Qiu Yonghao. Pada saat yang sama, mereka juga mewariskan pengalaman kultivasi dan pertempuran mereka kepada anggota muda lainnya yang luar biasa dari kuil prajurit, tanpa keegoisan sedikit pun, sementara mereka mengajar penerus pilihan mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahan adalah teknik khusus mereka, yang hanya mereka berikan kepada penerus mereka. Pemberian dari 9 senior pasti akan membuat generasi muda kuil prajurit menjadi jauh lebih kuat daripada generasi Qiu Yonghao. Akibatnya, 9 pahlawan abadi mengumpulkan rasa hormat tertinggi dari anggota eselon atas. Dewa Kematian Iblis Samigina saat ini sedang berbaris sepanjang siang dan malam dengan 16 dewa iblis dan 500.000 elit iblis. Menurut informasi yang diberikan kepada kami, mereka akan tiba di Benteng Tenggara dalam waktu sekitar 3 hari. Saya telah mengumpulkan semua orang hari ini untuk mendiskusikan tindakan balasan kami. Kata-kata Qiu Yonghao membuat suasana di sana tegang. Meskipun mereka telah mengantisipasi bahwa Kaisar Dewa Iblis akan memperlakukan mereka sebagai target fantastis sebagai benteng yang paling dekat dengan Modu, mereka masih menjadi sangat gugup ketika pasukan iblis benar-benar datang. Bagaimanapun, Benteng Tenggara yang dijaga oleh kuil prajurit telah paling banyak diserang. Itu juga salah satu benteng yang lebih lemah dari 6. Pasukan iblis datang kali ini dengan agresi besar, sehingga hanya dewa iblis berjumlah 16. Itu hanya menunjukkan seberapa besar tekanan yang dialami kuil prajurit. Apakah informasinya akurat, Kepala Kuil Qiu? Pria tua yang duduk di ujung meja bertanya dengan tegas kepada 9 pahlawan abadi. Qiu Yonghao mengangguk, informasinya sangat akurat. Ketua telah memerintahkan orang untuk menyampaikannya. Pada saat yang sama, itu cocok dengan informasi yang kami peroleh sendiri, jadi itu sangat dapat diandalkan. Senior Ye, apa saranmu? Orang tua di peringkat keempat dari langkah ke-9 disebut Ye Sanmi. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, kami hanya bertanggung jawab untuk bertarung. Anda memutuskan strategi dan taktik pertempuran. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa pasukan adalah campuran dari 6 kuil sekarang. Ini berbeda dari sebelumnya, jadi strategi dan taktik pertempuran harus disesuaikan. Ya, jawab Qiu Yonghao dengan sopan. Dia benar-benar tidak takut pada Samigina lagi. Saat ini di Benteng Tenggara, ada beberapa ratus ribu orang dengan panggilan, hampir berjumlah 1,5 juta. Mereka sama sekali tidak pucat dibandingkan dengan iblis dalam hal jumlah. Bahkan jika pasukan iblis terdiri dari elit terhebat, Benteng Tenggara telah disukai oleh serikat pekerja setelah Perang Suci terakhir dan pertahanannya meningkat. Ada juga 9 pahlawan abadi yang hadir. Mereka belum tentu bisa memenangkan pertempuran melawan iblis di lapangan terbuka, tetapi Qiu Yonghao memiliki keyakinan besar dalam menjaga Benteng Tenggara. Perintah dikirim satu demi satu,
membuat pengaturan sesuai dengan strategi Long Hao Shen untuk seluruh perang. Jika benteng Tenggara diserang oleh pasukan iblis, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertahan, membuat pasukan iblis sibuk di sana dan mengurangi kerugian mereka. Itu saja sudah cukup. Strategi pertempuran yang sama digunakan di Myriad Beast Mountain Pass yang dijaga oleh kuil spiritual. Pas Gunung Myriad Beast telah menerima bala bantuan yang cukup besar, tetapi mereka selalu menjadi salah satu benteng yang paling sulit ditembus dari 6, bersama dengan Pas Gunung Tombal yang dijaga oleh kuil mage. Ditambah dengan pengaturan ulang panggilan, Pas Gunung Myriad Beast juga memiliki orang-orang dari semua 6 panggilan. Chen Hongyu juga memiliki 9 pahlawan abadi di sisinya, jadi dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia tidak hanya ingin bertahan, dia bahkan sedikit tergoda untuk melancarkan serangan balik terhadap iblis. Saat pasukan manusia dan iblis dimobilisasi, suasana di seluruh Sengmo Dalu menjadi semakin tegang. Namun, bentrokan pertama tidak akan melibatkan tentara mereka. Sebaliknya, itu akan datang dari kekuatan puncak berjumlah sekitar 1000 yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis. Ketika mereka pada dasarnya telah melintasi setengah dari wilayah iblis dan mencapai jalur gunung penentang naga menggunakan kekuatan besar mereka, pasukan yang dipimpin oleh Dewa Kematian Iblis dan Dewa Iblis Neraka bahkan belum mencapai benteng masing-masing. Jalur gunung penentang naga sudah terlihat di kejauhan. Dewa Iblis Bulan Agares tiba di samping kereta Kaisar Dewa Iblis dan bertanya dengan tegas, "Yang mulia, apakah kami akan segera melancarkan serangan, atau kami?" Kaisar Dewa Iblis berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu terburu-buru. Bukankah Long Hao Shen sengaja menarik kita? Biarkan aku menemuinya dulu. Hanya di sini akan dilakukan. Temukan area yang datar untuk mendirikan kemah." "Ya," jawab Agares dan segera menyampaikan perintah Kaisar Dewa Iblis. Agares mungkin menempati peringkat kedua di antara para Dewa Iblis, tapi dia tampak lebih seperti penjaga seluruh pasukan pada saat itu. Dia melakukan kehendak Kaisar Dewa Iblis. Mereka berada 25 km jauhnya dari Dragon Resisting Mountain Pass. Di antara angin dingin, tenda-tenda halus yang terbuat dari kulit kecoklatan dengan cepat didirikan di hutan belantara. Memiliki kekuatan besar adalah yang terbaik. Bahkan dalam hal mendirikan tenda, itu bisa sangat cepat. Jika itu adalah pasukan biasa, pembangkit tenaga listrik langkah ketujuh akan memiliki status yang sangat tinggi. Namun, dalam kelompok ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 harus melakukan pekerjaan kasar. Tidak ada setan langkah ke-7 di tentara sama sekali. Bahkan yang paling rendah ada di anak tangga ke-8. Dengan sekitar 1008 iblis T, seberapa menakutkan kekuatan ini. Bahkan jika 6 kuil digabungkan, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Tenda harus dibagi antara sepasang setan langkah ke-8. Hanya pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 yang memiliki hak atas tenda saja, sedangkan tenda para Dewa Iblis berwarna emas gelap. Yang terbesar jelas milik Kaisar Dewa Iblis. Tenda itu seperti istana. Itu adalah deskripsi terbaik dari tenda Kaisar Dewa Iblis. Semua iblis ini benar-benar tidak menonjol di utara yang diterpa angin dan salju, ketika malam telah turun. Namun, begitu tenda-tenda didirikan dan iblis-iblis telah menetap, jalur gunung penentang naga segera menemukannya. Tidak mungkin bagi celah gunung untuk mengabaikan mereka. Mereka terlalu menonjol. 19 pilar cahaya segera menyala. Setiap pilar juga memiliki warna dan ukuran yang berbeda. Namun, bahkan yang terpendek berdiri setinggi 100 meter, sedangkan yang terpanjang, ungu hampir 1000 meter. Ini adalah pilar Dewa Iblis dari 19 Dewa Iblis yang datang bersama Kaisar Dewa Iblis. Ketika 19 pilar Dewa Iblis muncul, cahaya menerangi hutan belantara tetapi juga menyebabkan kejutan besar di celah gunung. Selain pahlawan abadi, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari celah gunung yang pernah menyaksikan pemandangan agung seperti itu sebelumnya. 19 pilar Dewa Iblis berarti bahwa 19 Dewa Iblis telah tiba di luar celah gunung. Yang paling penting, 19 pilar Dewa Iblis membentuk sebuah cincin dan di tengahnya, cahaya keemasan gelap terlihat samar-samar. Itu menghubungkan tanah dengan langit, seolah-olah hanya menopang cakrawala. Meskipun tidak jelas, aura bermartabat yang diberikannya melampaui gabungan 19 pilar Dewa Iblis. Bahkan Ketua Temple Union, Kapten Bright Glimmer of Hope menyaksikan ini dan terkejut karenanya, apalagi yang lain.
Mengetahui tentang ini adalah satu hal, sementara secara pribadi melihatnya adalah hal lain. Meskipun tampak sangat tenang di permukaan, dia merasakan tekanan di dalam. Kaisar Dewa Iblis, keberadaan tak terkalahkan di Seng Modalu, akhirnya datang. Ini juga berarti bahwa dia akan menghadapi keberadaan yang menakutkan ini. Semua anggota penting dari kuil ksatria bersikap tegas. Bahkan pahlawan abadi pun sama. Berita kemenangan melawan iblis oleh tentara Long Hao Shen telah mencapai jalur gunung penentang naga secepat mungkin dan tersebar di seluruh serikat pekerja. Sebagai ketua, popularitas Long Hao Shen melonjak pada saat itu. Ditambah dengan film ajaib dari sebelumnya, siapa yang tahu seberapa besar pengaruh Long Hao Shen telah meningkat sejak dia menjadi ketua. Selama 6.000 tahun menangkis iblis, manusia belum pernah mencapai kemenangan sebesar itu. Namun, sekarang mereka melihat 20 pilar Dewa Iblis di kejauhan, semua kegembiraan mereka dari kemenangan ini lenyap. Kemenangan sesaat tidak sama dengan kemenangan akhir. Selama Kaisar Dewa Iblis yang tak terkalahkan ada, maka manusia pada dasarnya tidak akan pernah bisa bangkit. Sementara Demon God Emperor membawa 209 kekuatan-kekuatan langkah bersamanya dan lebih dari 1000 pada langkah ke-8, ancaman terbesar yang mengejutkan Dragon Resisting Mountain Pass sebenarnya hanyalah Demon God Emperor. Akumulasi kekuatan selama beberapa ribu tahun tidak dapat diatasi dengan membangun keberanian. Suasana jalur gunung yang menolak naga sangat tegang. Long Hao Chen. Sebuah suara serius menggelegar, kekuatannya yang menakutkan hampir membuat seluruh celah gunung sedikit bergetar. Melihat pembangkit tenaga iblis mendirikan kemah di kejauhan, kuil ksatria tidak berpikir mereka akan segera melancarkan serangan. Namun, setelah mendengar suara itu, mereka semua terkejut. Mereka semua melihat Long Hao Shen. Suara itu datang dari jarak 25 km, namun rasanya seperti Kaisar Dewa Iblis tepat di depan mereka. Long Hao Shen menyipitkan matanya saat mereka bersinar terang. Menendang tanah, dia bangkit dan 6 sayap emas di punggungnya terbentang. Segera, dia mewarnai kota gunung dengan emas. Iblis Dewa Kaisar, Long Hao Shen berkata dengan sangat tenang, tanpa emosi sama sekali, tetapi juga mencapai sangat jauh. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan terbang lebih tinggi di langit. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terang turun dari langit dan mendarat di belakangnya. Langit tiba-tiba menjadi terang seperti siang hari. Cahaya putih segera meluas dan membersihkan sebagian besar kegelapan malam. Setidaknya di mana jalur gunung penentang naga berada, semuanya dipenuhi oleh aura murni, yang menghibur teror yang dialami semua orang. Cahaya 9 warna mulai meluas dari pusat cahaya putih. Kesembilan warna itu begitu megah, sakral dan mulia. Mereka memberikan rasa martabat tertinggi. Tahta surgawi besar yang membentang lebih dari 300 meter muncul di tengah cahaya 9 warna. Cahaya memancarkan aura khusus karena mereka ada tanpa gangguan apapun. Samar-samar, 9 warna secara bertahap membentuk cincin cahaya, sementara tahta itu sendiri secara bertahap memperoleh warna yang mirip dengan batu giok putih. Pahatan indah di bagian belakang tahta memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Di atas adalah benda-benda angkasa, di tengah adalah burung dan binatang, sedangkan bagian yang menghubungkan bagian belakang ke tubuh adalah fenomena alam. Di sandaran lengan ada patung naga raksasa surgawi dan malaikat bersayap 12. Saat pembangkit tenaga listrik melewati gunung bermandikan cahaya tahta, semua ketakutan mereka disingkirkan. Mereka tidak bisa lagi merasakan tekanan dari 20 pilar Dewa Iblis di kejauhan.